Apa kabarnya anak-anak? Hari ini Ibu akan membahas tentang materi rasa syukur dan ihsan. Lafaz Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 menerangkan surat Luqman merupakan surat ke-31 dalam Al-Quran yang terdiri dari 34 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Surat ini memberi pelajaran bahwasanya kita harus menyayangi, menghormati kedua orang tua, terutama ibu. Arti lafaz Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Amain 2 tahun, anishkurli bersyukurlah, wali walidaik dan kepada dua orang tua bapak ibumu, ilayya hanya kepadakulah, al-masir kembalimu, libnihi kepada anaknya, wawasaina kami memberitakan al-insan kepada manusia, biwalidai kepada kedua orang tua ibu bapak, hamalatu mengandungnya, wahnan ala wahnin dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, bisaluhu menyapihnya, ummuhu ibunya, ya'aiduhu memberi pelajaran kepadanya, ya bunayya hai anakku, la tusyrik billah janganlah kamu persekutukan, ladzumun adzim kezaliman yang besar. Hukum tajwid Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Luqmanu qalqalah sukra inna gunah la zulmun adzim bil halqi al-insan al-qamariyah wahnin ala fisal idza bambihuna. Asbabun nuzul Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Surat Luqman dinamakan Luqman karena mengandung wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Mengenai asbabun nuzul Quran surat Luqman ayat 13 dan 14, para musafir berpendapat bahwa kedua ayat tersebut turun berkaitan dengan permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Berkaitan dengan peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah dan bersyukur berdasarkan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Dalam ayat 13 dan 14, Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, larangan menyekutukan Allah. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman yang besar, yang berarti dilarang menyembah apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada orang tua serta bersyukur kepada Allah dan orang tua. Berterima kasih kepada manusia termasuk kepada orang tua merupakan bagian dari ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur secara bahasa berarti ungkapan terima kasih. Syukur dapat pula diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa, baik dalam bentuk moral maupun materi. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Bersyukur berdasarkan caranya dibagi menjadi 3. Yang pertama, bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur dengan mengucapkan tahmid. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan dilakukan dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang diterima. Yang kedua,
ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan dan kedamaian hati. Yang keempat, terhindar dari siksa api neraka. Lafaz Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Surat Al-Baqarah merupakan salah satu yang terkandung dalam Al-Quran yang terdiri dari 286 ayat. Surat kedua ini termasuk surat Madinah. Arti lafaz Surat Al-Baqarah ayat 83. Ucapkanlah linnasi kepada manusia husnan, kata-kata yang baik. Tawallaitum, kamu tidak memenuhi janji itu. Mu'ridun, selalu berpaling. Akhadna, kami mengambil. Mitsaq, janji. Ta'budun, kami menyembah. Ihsanan, berbuat baiklah. Dzil qurba, kaum kerabat. Berbuat ihsan berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Surat Al-Baqarah ayat 83 menjelaskan tentang Bani Israel yang pada masanya telah diambil janji atau berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berbuat baik atau ihsan. Ihsan dari sisi kebahasaan berasal dari kata kerja fi'il hasuna yahsunu hasanan, artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah ikhlas. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berlaku baik dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kepada Allah mengandung dua tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan Allah melihat kita. Ini adalah ihsan yang paling tinggi karena menuju dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Kondisi ini lebih rendah tingkatannya karena sikap ihsannya didorong dan rasa diawasi dan takut akan hukuman. Ihsan kepada sesama manusia dibagi menjadi 3, yaitu ihsan kepada sesama manusia. Ihsan sesama manusia dibagi menjadi 5, yaitu 1. Ihsan kepada kedua orang tua, ihsan kepada kerabat karib, ihsan kepada anak yatim, ihsan kepada fakir miskin, serta ihsan kepada tetangga. Yang selanjutnya, ihsan kepada binatang dengan cara memberi makan jika ia lapar, mengobatinya jika ia sakit, tidak membebaninya di luar kemampuannya. Yang ketiga, ihsan kepada alam semesta dengan cara memanfaatkan alam dengan penuh rasa tanggung jawab. Hikmah berbuat ihsan yaitu mendapat balasan kebaikan dari orang lain, meringankan beban kehidupan, mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan, mengeratkan tali silaturahmi. Sekian pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.